Nah, hari ini di sesi eksplorasi mendalam kita bakal membedah sebuah permata sejarah di Maluku Utara, yaitu kota Tidore Kepulauan. Pilihan topik yang sangat menarik. Ya, dan ini berdasarkan catatan dari Taher Channel yang jadi sumber materi kita kali ini. Misi kita bukan sekedar bahas letak di peta ya, kita mau ungkap gimana sebuah pulau kecil dengan bentang alam vulkanik itu bisa jadi pusat gravitasi yang menarik perhatian seluruh dunia di masa lalu. Ya, Tidore ini jujur aja adalah anomali yang sangat luar biasa dalam sejarah kita. Gimana tuh maksudnya? Ini bukan cuma cerita tentang suatu tempat yang kebetulan punya barang mahal. Tapi ini contoh sempurna di mana geografi yang ekstrim, ambisi sejarah global, dan kearifan lokal itu berpadu jadi satu kesatuan yang sangat otentik. Oke, mari kita urai ini dari awal. Kita mulai dari dasar pijakannya dulu ya, geografinya. Silakan. Karena sebelum sejarah manusianya mulai, alam itu udah lebih dulu nyiapin panggungnya. Catatan yang kita baca ini sangat menyoroti lanskap fisik Tidore. Sangat spesifik ya. Bener. Buat kamu yang belum pernah lihat langsung, coba bayangkan sebuah pulau kepulauan yang secara harfiah didominasi sama satu struktur raksasa. Gunung Marijang. Betul, atau yang sering disebut puncak Kie Matubu. Tingginya itu lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut loh. Wow. Dan itu menjulang langsung dari bibir pantai. Itu visual yang sangat mendominasi. Kalau kamu mendekati pulau itu dari laut, gunung itu seolah-olah mengawasi setiap pergerakan kamu. Nah, pas baca bagian ini, ada satu hal yang terus muter di pikiran saya. Saya mikirin satu analogi nih. Apa tuh? Gunung Marijang atau Kie Matubu ini bukan cuma sekedar gunung berapi biasa yang kebetulan bagus buat difoto. Dengan posisinya yang terisolasi dan tinggi banget itu, dia ngasih pemandangan vertikal 360 derajat, bebas hambatan ke laut dan pulau tetangga. Ya, pemandangan penuh. Nah, bukankah ini secara fungsi mirip kayak menara pengawas alami raksasa di tengah laut? Analogi menara pengawas itu sangat tajam sih. Maksud saya, kenapa kombinasi batuan vulkanik curam dan pantai ini bisa begitu krusial buat identitas Tidore? Yang sangat menarik di sini adalah, secara historis analogi kamu itu akurat banget. Yang sering dilupain banyak orang, di masa lalu itu informasi visual adalah bentuk pertahanan militer tertinggi. Masuk akal, belum ada radar kan? Tepat. Kalau kamu berdiri di puncak Kie Matubu, kamu itu nggak cuma lagi nikmatin matahari terbenam. Kamu secara harfiah pegang kendali penuh atas radius puluhan mil laut di sekitar kamu. Berarti bisa lihat semua pergerakan ya? Betul. Kemampuan untuk lihat siapa yang datang, entah itu kapal dagang sekutu, perahu nelayan, atau armada musuh yang bawa meriam, itu ngasih keuntungan taktis yang nggak ternilai harganya. Wah, geografi benar-benar mendikte kelangsungan hidup mereka ya? Sangat mendikte. Siapapun yang nguasain dataran tinggi itu, pada dasarnya dia nguasain lalu lintas perairan di kawasan situ. Oke, tapi kemegahan alam dan posisi strategis ini kan baru setengah ceritanya ya? Ya, baru fondasinya. Karena dari sini lahir salah satu kekuatan maritim dan ekonomi terbesar di wilayah itu, yang bawa kita masuk ke era keemasan Kesultanan Tidore. Nah, di sini sejarah mulai berakselerasi. Bener banget. Catatan ini ngebahas Tidore sebagai pusat peradaban dan perdagangan rempah dunia, cengkeh dan pala. Dua komoditas legendaris. Dan jujur aja, saya merasa harus ngasih sedikit dorongan kritis di sini. Saya agak gemes. Gemas kenapa tuh? Ya kan banyak orang mikir atau diajarin di sekolah kalau wilayah timur Indonesia itu kayak baru ditemukan oleh bangsa Eropa. Oh, mitos penemuan itu. Iya. Padahal dari catatan Taher Channel ini, Tidore itu udah jadi pusat kekuatan yang jangkauannya jauh banget. Sampai ke Papua dan Pasifik, jauh sebelum orang Eropa pertama kali nongol. Betul sekali. Nggak nunggu Eropa datang buat jadi besar. Makanya saya suka mikir Tidore masa lalu itu ibarat Silicon Valley abad ke-15. Ya kan? Kalau sekarang teknologi yang paling berharga itu microchip, nah di zaman itu cengkeh dan pala adalah teknologinya. Saya sangat sepakat dengan analogi Silicon Valley itu. Karena itu, nangkep esensi ekonomi dari rempah-rempah di masa itu. Beneran semahal itu ya? Oh, sangat. Kita harus paham kalau di abad pertengahan, cengkeh itu bukan cuma bumbu masak buat nyedapin sup. Terus buat apa lagi? Itu dianggap keajaiban medis, pengawet makanan revolusioner sebelum ada kulkas, dan yang terpenting, simbol status sosial absolut di Eropa. Simbol status, kayak barang branded gitu ya? Persis. Ada masa di mana segenggam cengkeh itu punya nilai tukar yang jauh lebih tinggi dari segenggam emas murni. Bentar-bentar.
Segenggam cengkeh lebih mahal dari emas. Iya, orang Eropa itu rela nukar rumah, tanah, cuma buat beberapa kantong rempah ini. Wow, itu kegilaan ekonomi yang sesungguhnya. Makanya, nggak heran kalau ekspedisi Magellans dan Elcano itu terjadi. Mereka nggak datang ke Tidore secara kebetulan loh. Maksudnya Tidore emang tujuan utamanya? Betul. Armada Magellans itu berangkat nebus samudra yang belum dipetakan, mempertaruhkan nyawa, murni karena daya tarik gravitasi dari titik koordinat bernama Tidore ini. Gila ya, padahal perjalanannya mematikan banget kan? Sangat mematikan. Ratusan pelaut tewas karena penyakit, kelaparan parah. Mereka sampai makan kulit tikus di kapal. Hah? Makan tikus? Ya, keputusasaan murni. Semuanya demi mencapai pusat rempah ini. Dan yang menakjubkan, jejak kebesaran Kesultanan Tidore yang narik perhatian dunia ini nggak cuma jadi mitos aja sekarang. Maksudnya masih ada bukti fisiknya? Masih. Kedaton Kie adalah monumen hidupnya. Itu istana dan pusat pelestarian adat mereka. Ah iya, di catatan juga disebutin soal Kedaton Kie ini. Itu bukan sekedar museum benda mati buat turis foto-foto ya. Ini. Berarti kemegahan masa lalu itu nggak lenyap ya, tapi terus dilestarikan. Tepat. Tapi punya komoditas paling dicari di dunia itu pasti bawa konsekuensi besar kan? Pasti. Hukum sejarah yang nggak bisa dihindari. Kekayaan rempah ini pasti mancing persaingan global yang sangat sengit. Dan brutal. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik buat saya. Karena kita masuk ke bagian di mana wisata sejarah dan alam ini berpadu. Kontras yang sangat tajam ya. Banget. Coba bayangkan kontras ini. Buat kamu yang lagi dengerin, di daratan Tidore itu ada benteng-benteng peninggalan Eropa. Saksi bisu kolonialisme. Bener. Benteng-benteng ini kan cerita soal perebutan dominasi, monopoli yang kejam, dan peperangan berdarah antar bangsa Eropa. Ya, energi di sekitar benteng itu pasti terasa berat kalau kita memikirkan sejarahnya. Tapi hanya beberapa langkah dari tembok-tembok kelam itu, kalau kamu menyelam ke bawah lautnya, ada terumbu karang yang luar biasa indah dan terjaga. Surga diving. Kedamaian abadi di bawah air. Nah, saya butuh pencerahan di sini. Secara logika, kalau sebuah pulau itu dieksploitasi habis-habisan, jadi rebutan kerajaan Eropa berabad-abad, bukankah alamnya seharusnya hancur lebur? Ya, logika umumnya begitu. Kan biasanya kolonialisme ninggalin luka permanen ya, deforestasi, laut yang tercemar. Kenapa terumbu karang di Tidore bisa selamat dari badai sejarah sehebat itu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, jawaban dari paradoks ini sangat menakjubkan. Gimana tuh? Terumbu karang itu selamat bukan karena orang Eropa tiba-tiba peduli lingkungan. Nggak sama sekali. Ya nggak mungkin lah, ya. Alam itu terjaga karena perangkat lunak atau software dari masyarakat lokalnya sendiri. Bangunan fisik kayak benteng bisa hancur, tapi filosofi hidup mereka itu jadi tamengnya. Jadi, apa arti dari semua ini? Apa nama filosofinya? Sumber dari Taher Channel ini menyoroti satu nilai yang sangat mengakar. Namanya filosofi Tomaloa Sebanari. Tomaloa Sebanari? Artinya apa itu? Secara esensi, itu adalah nilai tentang kejujuran, berjalan di jalan kebenaran, kebersamaan, dan penghormatan absolut terhadap alam serta sesama manusia. Oke, kejujuran dan penghormatan pada alam kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi gimana nilai ini bisa jadi benteng tak kasat mata yang lindungin Tidore? Lebih kuat dari meriam di benteng tak... Ini poin yang bikin saya sangat antusias. Karena Tomaloa Sebanari ini bukan sekedar slogan buat pajangan. Ini adalah konstitusi ekologis yang dipraktekkan lewat budaya gotong royong. Praktiknya di mana di lapangan? Masyarakat Tidore tahu persis kapan laut boleh dipanen dan kapan harus diistirahatkan. Kalau ada yang serakah merusak karang demi keuntungan pribadi, itu bukan cuma melanggar hukum adat. Terus? Dia melanggar banari, melanggar kebenaran itu sendiri. Sanksinya adalah isolasi sosial. Di masyarakat komunal, dikucilkan itu hukuman terberat. Oh, wow. Jadi ketakutan akan sanksi sosial inilah yang ngerem keserakahannya? Betul. Penghormatan pada alam dan sesama inilah alasan kenapa Tidore bisa tetap harmonis. Kelestarian terumbu karang dan terjaganya adat di Kedaton Kie itu bukan kebetulan administratif pemerintah. Itu hasil nyata dari filosofi tadi. Sangat nyata. Dan Tidore berhasil mengubah lanskap bekas konflik itu jadi ruang publik yang damai. Contoh paling nyata itu Pantai Tugulufa. Pantai Tugulufa, tempat warga ngumpul sekarang ya? Iya, itu denyut nadi kehidupan modern warga yang damai. Bayangkan,
Kamu duduk di sana, lihat matahari terbenam di balik pulau-pulau. Pasti indah banget pemandangannya. Sangat. Dan itu seolah-olah menyatukan masa lalu yang bergejolak, benteng-benteng tua tadi, dengan masa kini yang tenang. Bener-bener perpaduan yang harmonis antara warisan kolonial, tradisi sultan, dan alam tropis. Harmoni yang sempurna. Luar biasa. Gak kerasa kita udah bahas banyak banget ya. Iya, perjalanannya lumayan panjang. Mari kita rangkum sedikit perjalanan diskusi kita buat kamu yang dengerin. Kita udah mulai dengan melihat Tidore dari puncak Gunung Marijang, menara pengawas alaminya. Geografi yang mendikte sejarah. Benar. Terus kita turun ke kemegahan Kesultanan Tidore. Silicon Valley abad ke-15 yang nguasain rempah sampai ke Papua. Epicentrum yang narik armada Magelhaens. Tepat. Terus kita menyentuh dinding saksi bisu di Benteng Tahua. Dan akhirnya, kita nyelam ke terumbu karang yang selamat berkat jiwa dari masyarakatnya. Filosofi Tomaloas Banari. Yah, wilayah ini emang benar-benar salah satu titik paling otentik di Indonesia Timur. Sepakat, sangat otentik. Nah, sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam hari ini, ada satu hal lagi. Saya pengen ngasih ruang buat satu pemikiran akhir dari diskusi kita. Pemikiran yang provokatif buat direnungkan ya. Betul. Buat kamu yang lagi dengerin, coba renungkan ini dari pakar kita. Silakan. Gini, berabad-abad yang lalu, perburuan fisik atas rempah dari tanah vulkanik Tidore itu kan udah ngubah sejarah dunia ya. Bikin jalur globalisasi pertama. Bener, menghubungkan benua-benua. Tapi di era modern ini, di mana dunia seringkali kerasa terpecah belah, banyak konflik dan kerusakan alam di mana-mana, Ya, krisis iklim juga kan. tepat, mungkinkah rempah sejati yang perlu diekspor oleh Tidore ke seluruh dunia saat ini itu bukanlah cengkeh atau pala lagi, Terus apa dong yang diekspor? mainkan filosofi Tomaloa Banari itu sendiri. Sebuah nilai universal tentang kejujuran, gotong royong, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan manusia dan alam. Merinding saya dengernya. Bayangkan, kalau dunia modern mengadopsi software pelindung alam ini, Wah, itu benar-benar pemikiran yang dalam banget. Bahwa solusi masa depan kita mungkin ada di kearifan lokal masa lalu. sangat layak untuk dipikirkan. Besar, dan kita ketemu lagi di eksplorasi mendalam berikutnya. Sampai jumpa!